hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin, memberi berbagai macam nikmat. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita melanjutkan mengenai nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita melihat nasihat Luqman, perintah untuk bersyukur. Dan siapa yang bersyukur kepada Allah maka dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri, jadi manfaatnya kembali kepada dirinya. Namun siapa yang kufur, enggan untuk mensyukuri nikmat, maka Allah itu ghani, Allah itu hamid, Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang berikutnya lagi saking Luqman pada putranya, wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman berkata kepada putranya, dan ketika itu ia sedang menasihatinya, wahai putraku, la tusyrik billah, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat-amat besar. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Coba kita lihat di sini apa yang dinasihati oleh Luqman pada putranya. Yaitu nasihatnya intinya ingatkan putranya akan bahaya kesyirikan. Namun pertama kali Luqman memanggil putranya ini dengan panggilan ya bunayya, wahai putraku. Ya bunayya, wahai putraku. Ini menurut orang Arab, panggilan Luqman kepada putranya Saron ini adalah panggilan yang sangat-sangat halus. Jadi di antara bentuk berbuat baik, dan ini termasuk panggilan yang baik untuk putra kita sekalian, kita panggil dengan panggilan yang halus, dengan bahasa halus. Itu akan membuat nasihat itu mudah diterima daripada dengan panggilan yang kasar. Ini dicontohkan oleh Luqman dengan panggilan ya bunayya, wahai putraku. Maka dalam bahasa kita punya panggilan-panggilan yang halus. Nah itu yang digunakan untuk manggil putra, walaupun putra kita buat mangkel sekali, buat emosi berat ketika itu, tetap memanggilnya dengan panggilan yang halus. Kemudian disebutkan lagi ini tentang syirik, larangan untuk berbuat syirik kepada Allah. Syirik itu secara pengertian adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena arti syirik itu artinya menjadikan Allah memiliki sekutu, memiliki tandingan. Ada yang sebanding, ada yang menjadi lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak boleh kita sekutukan, tidak boleh kita duakan, baik dalam hal mengakui ada pencipta yang lain,
mengakui ada pemberi rizki yang lain, mengakui ada yang mengatur jagat raya seperti mengatur laut-laut tertentu. Juga kalau kita sebut dilarang berbuat syirik, berarti bentuk syiriknya lagi adalah syirik dalam ibadah. Maka kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Salat kita hanya untuk Allah, tumbal kita itu hanya untuk Allah, sembelian kita itu hanya untuk Allah, nazar-nazar apapun itu hanya boleh untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, kemudian aku serahkan juga hidup dan matiku hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada bentuk syirik dalam hal kita masih mengakui ada yang selevel atau semisal dengan Allah, setingkat dengan Allah. Karena Allah katakan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang selevel, tidak ada yang semisal, tidak ada yang setingkat, setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Rabb kita sebut dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka yang paling penyayang yang adalah Allah, yang paling pengasih adalah Allah. Kalau kita sebut Allah itu Ghafur, Allah itu Maha Pengampun, maka yang mengampuni dosa-dosa kita itu hanyalah Allah. Kalau kita sebut Allah itu Ar-Razzaq, yang Maha memberi rizki, maka yang memberi rizki pada kita semuanya dan tidak ada tandingan baginya, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pantas memberi rizki hanyalah Allah. Maka manusia cuma jadi sebab saja, namun sejatinya kita dapat rizki hanya dari Allah. Maka konsekuensi kalimat saking Luqman, la tusyrik billah, janganlah berbuat syirik pada Allah, maka yang dimaksudkan halal tadi. Tidak boleh berbuat syirik dalam rububiyah, tidak boleh berbuat syirik dalam uluhiyah, tidak boleh berbuat syirik dalam nama dan sifat Allah. Berarti kita ngakui Allah pencipta, pemberi rizki, pengatur jagat raya, ibadah-ibadah kita hanya untuk Allah. Kemudian kita akui bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, yang maha tinggi. Kemudian kalimat selanjutnya lagi disebutkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang amat besar. Disebut la zulmun azim, disebutkan dengan kalimat ta'kid, yaitu kalimat menunjukkan kesungguhan, yaitu benar-benar syirik itu dosa kezaliman yang amat besar. Zulmun zalim, azim itu besar. Maka kita kalau berbuat syirik pada Allah, ada yang pakai jimat, ada yang pakai penglaris, ya, ada yang pingin cepat sugih dengan berbagai macam ritual, atau ada yang punya keyakinan mitos, khurafat. Wanita hamil tidak boleh, wanita hamil itu mesti mengantongi gunting, atau misalnya sisa dari tali pusar itu disimpan, kemudian punya ritual-ritual khusus. Nah, ini ritual-ritual yang mengandung khurafat, mitos, takhayul. Ini yang disebut oleh Nabi SAW, karena turuti seperti ini yang tidak ada logika ilmiah sama sekali. Inna tiyarata syirkun, inna tiyarata syirkun, inna tiyarata syirkun. Nabi ulang sampai 3 kali. Nganggap sial semacam tadi adalah syirik, nganggap sial semacam tadi adalah syirik, nganggap sial semacam tadi itu adalah syirik. Maka syirik masuk ke zaliman yang besar, walaupun itu syirik kecil. Dalam hadis dari Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan ayat, yaitu surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Nah, ketika disebut tentang masalah zalim di sini, orang-orang yang tidak menyampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka kita semua sudah berbuat zalim. Para sahabat merasa bahwasanya mereka itu berbuat zalim. Ada yang buat dosa ini, buat dosa itu, ada yang nipu, ada yang ngapusi, ada yang tidak amanat, ada yang mengelabui orang lain,
Ada yang dapat untung dengan cara yang tidak halal. Nah, semua sahabat juga mengakui demikian. Nah, kami pernah berbuat zalim. Kemudian mereka bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayyana lam yalbas imanahum bizulmin?" Siapa di antara kita yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman? Maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Inna walaysa bidzaka." Sesungguhnya bukan yang dimaksud seperti itu. Ala tasma' ila qauli Luqman. Tidakkah kalian itu mendengar perkataan Luqman, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim." Bukankah Luqman itu pernah menasihati, "Wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Maka yang dimaksud zalim pada surat Al-An'am ayat 82 adalah alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Maka Allah beri kabar gembira, orang yang tidak berbuat syirik, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang dapati rasa aman, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Maka syirik itu sejelek-jelek kezaliman. Syirik itu sejelek-jelek kezaliman. Maka kita minta pada Allah supaya dijauhkan dari perbuatan syirik sampai nantinya kita meninggal dunia, dan ini dijadikan nasihat oleh orang soleh seperti Luqman pada putranya Saron, sehingga orang tua juga mesti mengingatkan anaknya dari perbuatan syirik. Harus diingatkan, oh ini mitos-mitos, takhayul, khurafat tidak boleh dipercayai. Oh ini jimat-jimat, ini tidak boleh dipakai. Oh ini bentuk sesaji, bentuk tumbal, bentuk beribadah kepada selain Allah, itu tidak boleh diikuti. Nah, seorang muslim harus mengingatkan semacam itu. Dan ini jadi nasihat berharga, jadi nasihat kedua dari Luqman Al-Hakim kepada putranya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Ahmadullah Rabbi wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu biha asyran innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qarib mujibud da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.